Bagaimana menjadi seorang YouTuber untuk Misna? Kemudian juga penghasilannya gimana tuh? Nah, silakan Misna. Oh, jadi YouTuber itu gampang. Sekarang kan semua bisa diakses melalui handphone, mobile, laptop lebih bagus lagi. Tapi kalau mobile aja bisa kita menceritakan misalnya nih kejadian sehari-hari yang menarik aja. Dan itu harus selalu gitu kayak selalu berlanjut. Nge-vlog gitu ya? Welcome to my YouTube channel, guys. Bisa. Gitu. Tapi yang bagus-bagus ya. Oh, kalau iya. saya kan pendongeng. Oh, lebih kemana tuh kalau arah genrenya Misna di YouTube-nya? Anak-anak gitu. Oh, Saya kan mendongeng. saya kan memang ada usaha, ya kan, udah ada organisasi juga, kan gitu, pengurus organisasi. Tapi ada waktu luang, saya senang sekali gitu mendongeng gitu, bikin dongengan semacam gitu. Jadi di YouTube itu tuh dongeng gitu. Kalau untuk penghasilan seperti apa nih kita berbicara? Nah saya, dia yang nanya loh bukan saya. Itu gimana tuh? Kalau saya belum terlalu memikirkan soal itu karena saya lebih senang bersosial kan, saya juga ke TK-TK. Ke playgroup dongeng gitu, karena hobi gitu. Nanti kapan-kapan dongengin saya. Sekali-sekali ya. Nah kalau misalnya untuk YouTuber itu memang ada batasannya. Kalau misalnya subscribernya itu sudah sampai 1.000 segala gitu, bisa menghasilkan. Juga kalau misalnya memang ada yang miliaran, itu kayak Atta kan? Iya udah kayak ada lah gitu kan, itu benar memang menghasilkan sekali. Makanya kalau mau jadi YouTuber yang punya penghasilan bagus, ya harus konten yang benar, yang menarik gitu. Menarik nggak harus mahal. Pokoknya yang aneh deh, yang unik. Unik, contohnya makan cilok gitu ya. Iya makan cilok sampai pacaran gitu kan, bisa aja kan, bisa anak-anak bisa. milenial atau makan cilok sampai ngerjain apa tugas gitu loh. Lagi ujian kan musim sekarang kan, misalnya gitu. Yang penting menarik lah ya. Wah menarik, waduh gila. Gitu. Itu bagus banget tuh pasti ya. Misalnya gitu. Kalau untuk Chris sendiri, tantangannya menjadi seorang sineas, penggarap film dokumenter, kemudian juga film romance pernah garap juga? Romance ada sih, drama ada gitu ya, dengan berbagai macam pengalamannya itu seperti apa? Mungkin bisa diceritain nih, experience-nya itu seperti apa? Tantangan ya, tantangan sebenarnya ya kita harus tahu dulu siapa itu film gitu ya. Dan harus tahu dulu di film sendiri kan banyak divisi juga gitu kan. Ada divisi kreatif, ada manajerial gitu kan. Jadi ya kita harus paham dulu. Ada juga manajerialnya gitu? Iya ada. Jadi bukan cuma kreatif aja, jadi manajerial kan ada dari produser, lain produser dan lain-lain itu mereka khusus untuk menjaga di lini manajerial gitu kan, mereka nggak terjun ke kreatifnya. Kalau kreatifnya kan ada sutradara dan lain-lain, penulis dan lain-lain gitu. Penulisnya juga gitu ya, jadi benar-benar harus ada manajerial, kemudian juga ada yang ide kreatif juga gitu ya di dalam situ ya. Nah mungkin juga pertanyaan juga buat teman-teman milenial di luar sana gitu loh, ketika kita terjun ke dunia perfilman, katakanlah kita sebagai maybe sutradara atau juga menjadi apapun di dalam dunia industri perfilman, ini kadang kan orang tua juga banyak nanya, mau jadi apa nih? Nah gitu kan, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu timbul. Nah kalau dari Chris sendiri seperti apa untuk menanggapi hal semacam itu? Jadi kebetulan di Palembang sini, di komunitas film Palembang, ini kita kan sedang berusaha juga memasuki industri ya. Kita mau masuk ke industri, karena kita juga belum, kalau di fiksi kita belum ya. Di fiksi kita terus terang aja belum masuk ke industrinya gitu. Tapi kalau di dokumenter sudah. Dokumenter udah. Ada dokumenter sudah. Kalau di fiksi kita pelan-pelan nih mencoba untuk terus ke sana gitu kan. Tantangannya sebenarnya ya tadi karena kita kekurangan modal gitu kan. Karena kan buat film juga nggak murah ya. Iya. Nggak murah. Banyak ininya gitu tantangannya nggak seperti murah. itu. Ya. Alat-alat juga kita belum terlalu lengkap juga. Gitu. Oke, baik. Untuk teman-teman yang ada di sini yang pengen tanya, ada nggak kira-kira siapa nih? Ayo dong. 1, 2. Silakan. Mungkin namanya siapa? Halo Bang, saya Doni dari komunitas videographer. Ini Bang, saya mau tanya, kan sebagai videographer amatir, tips dan triknya dalam terjun ke dunia videographer tuh apa Bang? Supaya kita bisa jalanin sharing sama teman-teman kan. Makasih Bang. Oke, itu seperti apa? Silakan dijawab. Jadi intinya kalau kita baru memulai video ya gitu ya. Intinya berani dan terus belajar aja sih, mengeksplor diri. Jadi dikembangkan potensinya gitu. Jadi jangan kalau kita memulai itu jangan terlalu takut dulu untuk gagal gitu kan. Iya. Kadang kan kita mulai udah takut gagal duluan. Iya, nih, jangan gitu terlalu takut untuk gagal dulu. Jadi kita usaha dulu deh, coba dulu. Kalau mentok kita belajar lagi. Apalagi kan sekarang eranya sudah terbuka gitu, digital, ada YouTube, ada Google yang kita bisa
belajar secara otodidak di sana gitu ya. Jadi ya lebih enak lah di zaman sekarang ini. Lebih intinya enak. Ngelakuin aja dulu gitu ya. Iya. Melalui tutorial di YouTube kan bahasanya banyak gitu ya. Nah, ada lagi kira-kira teman-teman mau tanya? Belum ya? Belum ada? Oke. Oke, sekarang ke Misna sendiri. Untuk beberapa novel yang udah pernah digarap, ini genrenya apa aja sih kebanyakan? Genre petualangan, genre anak-anak gitu kan. Jadi ada juga action gitu. Ada juga tuh action. Ada. Udah. Kalau zaman dulu tuh film yang action nih Angling Dharma gitu ya. Oh, ini beda. Beda. Ini action. Kalau beda yang biasa kan ada kolosal gitu ya. Angling Dharma, dendam nyipelan segala macam tuh ada tuh. Bukan. Nah, itu gimana tuh? Seperti itu. Jadi genre seperti itu ada. Ada ya. Salah satunya itu memang saya juga lagi membuat scriptwriter. Saya sebagai scriptwriter membuat naskah untuk dijadikan film gitu loh. Lagi dari novel saya sendiri. Nah makanya semua bisa melakukannya itu dari penulis bisa jadi scriptwriter, ya kan? Dan scriptwriternya itu bisa ya diciptakan film gitu ya. Nah ini menarik nih. Nah nanti ini nyambung nih antara scriptwriter dan juga sineas nih. Cuma sebelumnya kita akan dengerin dulu lagu Laskar Pelangi dari Reblend. Dari berapa yang yang bagusnya untuk menciptakan sebuah tulisan itu seperti apa sih, Miss? Nah ini tergantung tulisannya. Kalau cerpen biasanya cuma misalnya 5 halaman atau 10 halaman maksimal kan. Kalau novel misalnya 100 halaman, 200 halaman, bisa yang tipis atau yang tebal gitu, bisa sampai 300 sampai 400 juga tergantung kan novel gitu. Nah kalau
menciptakannya Karangka itu kan tadi penokohan, karakternya itu harus unik yang segala macam. Pokoknya ada sesuatu yang nggak mainstream gitu loh. Jadi, wah ini lucu nih orang gitu misalnya. Ya pinter banget tapi ada kelemahannya apa gitu. Itu ingin ditonjolin gitu. Nah setelah itu tuh juga dari penokohan, karakter, plotnya, alur ceritanya misalnya gitu. Bisa yang maju, ada yang mundur, ada yang campuran maju misalnya. Kalau misalnya si Ani dia anaknya yang sulit banget belajar, bodoh banget segala macam. Tapi dia berjuang, dia dihina teman-temannya, dia berjuang keras. Akhirnya dia lumayan lah gitu ya, nggak merahnya berkurang. Kemudian dia belajar lagi dengan pintar, akhirnya dia mencapai juara gitu. Nah itu kan maju kan dia. Nah, kalau plotnya yang mundur, ya itu dia sudah juara kelas, dia bercerita. Nanti kita menceritakan dia dari juara kelas. Kenapa dia juara kelas? Jadi feedback kembali lagi ke misalnya dia pernah di itu langsung berarti yang ditonjolin langsung keberhasilan dia dulu gitu keberhasilan dia dulu. Nah kemudian campuran yaitu maju mundur tapi nggak pakai cantik ya. bisa. Oke. Jadi berarti kita menentukan dulu plotnya seperti apa, karakternya siapa dulu. Udah itu tuh settingnya, setting tempat, waktunya kapan nih kita mau, misalnya sekarang atau kemarin atau juga 10 tahun yang lalu atau tahun 70, tahun 80 gitu, ya kan. Setelah itu tuh juga ya ini ada satu nih yang paling kita harus punya itu tuh, misalnya ada konflik dalam cerita. Harus ditimbulin konflik ya? Itu yang membuat menarik. Kalau misalnya kita ceritanya datar aja, yang baca juga baru setengah halaman, capek gitu, ya. Tutup. Seneng-seneng aja gitu ya. Tapi kalau konflik, makin banyak konflik itu makin, wah ini udah tuh ada twistnya juga. Kita penonton berharap, waduh ini kayaknya nih pasti begini nih hasilnya. Kejadiannya harus begini nih. Nggak taunya tiba-tiba berubah gitu. Wah gitu, misalnya gitu. Itu yang membuat pembacanya itu jadi senang banget. Oke, gitu. Baik. Kalau untuk film sendiri nih, kalau dari buku kan kita harus bikin penokohan segala macam. Sebenarnya ada korelasi ya. Ada. Ya, pasti. Makanya penulis dan juga sineas seperti itu. Iya, sebenarnya kan dari penulisan dulu. Iya. Tetap kerangka film tadi ya awalnya juga dari penulisan dulu, baru masuk ke ranah produksinya gitu. Jadi karena penulisan kan di praproduksi, di development marah ya kalau dari ide ya. Develop, praproduksi, baru nanti kita diproduksiin gitu. Si film, apa sih ceritanya tadi. Kalau untuk ngebuatnya sendiri kan tentu beda nih ya antara pembaca dengan penonton. Ya kan, membaca dengan menonton kan beda nih kita kan. Kalau membaca kan mungkin lebih menggunakan bahasa tutur dan lain sebagainya yang mudah dimengerti oleh para pembaca. Nah, kalau untuk film sendiri menerjemahkannya seperti apa sih kerangka-kerangka yang harus dibangun? Iya, jadi sebenarnya emosi-emosi itu dibangunnya dari pemain sendiri gitu kan, dari pemainnya, si tokohnya itu, aktornya. Berarti aktornya harus inilah ya, kuat gitu ya? Iya, harus kuat dan merepresentasikan si cerita tadi gitu. Jadi kalau kita membaca kan kita baca gitu, tapi kalau kita nonton kan ya yang kita tonton ya si subjeknya ya, si tokohnya tadi. Mau nambahin sedikit. Iya, apa tuh? Nah ini script writing, skenario gitu. Kalau membaca kan novel misalnya, cerpen segala macam. Nah kalau skenario, kita tuh yang membuat itu seperti kita tuh mata kita tuh penonton. Kita memposisikan diri kita tuh penonton. Jadi visual gitu. Jadi gerakan enggak bisa ya Ani sedang membayangkan, enggak pakai itu kalau skenario. Iya benar-benar. Ani berjalan di situ kan. Ani minum, itu bukan Ani berpikir untuk minum, itu nggak pakai di skenario, gitu. Karena merupakan action gitu, atau dialog gitu. Jadi susah juga ya, dialog seperti itu. Iya beda, ya, penulisan novel, cerpen sama penulisan skenario untuk film itu beda. Beda. Jadi gitu ya, jadi ada apa ya, kode etik lah sepertinya. Bicara sepertinya untuk cara menulis seperti apa, penggarapan juga sepertinya, walaupun endingnya sama. Ya gitu kan, apa dari cerita novel itu endingnya misalnya begini gitu. Tapi penerapannya kalau di skenario itu tuh menyesuaikan. Bisa panjang, soalnya kalau dari novel kan banyak juga film-film yang disadur dari novel kan. Pas kita nonton kok ini nggak sesuai dengan novelnya. Iya, itu banyak tuh. Gitu ya. Kadang-kadang tuh banyak tuh ya yang disesuaikan. Disesuaikan. Kadang juga banyak orang ngomong, kayaknya lebih dramatis novelnya ketimbang filmnya gitu loh. Ya, karena kadang-kadang juga susah menerapkan misalnya sesuatu yang kayak misalnya contoh film Harry Potter. Itu kan sesuatu yang impossible kita lakukan gitu, the real life.
gitu. Bener. Cuma secara tulisan, iya, secara tulisan enak gitu ya. Oke, sekitar teman-teman ada yang mau tanya kira-kira? Untuk pertanyaan dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah silakan tentunya di 0711 311 454 untuk kami masih membuka line telepon tersebut untuk memberikan pertanyaan kepada dua narasumber kita yang luar biasa, ada sineas, ada juga penulis yang sebenarnya sama-sama berkesinambungan dan juga punya hubungan yang erat antara penulis dan juga ini seperti itu ya. Nah, kalau untuk Chris sendiri sampai dengan saat ini untuk genre yang mungkin menurut Chris punya tantangan tersendiri, challenge-nya yang agak mengeluarkan extra effort yang agak banyak tuh seperti apa sih? Genre ya? Iya. Ya seperti saya bilang tadi, saya sekarang lagi menggeluti di dokumenter ya. Lagi asik di dokumenter karena ternyata di dokumenter ini skupnya skup yang untuk diangkat ini luas sekali gitu ya. Dari Sumatera Selatan gitu, tradisi budaya. Banyak tuh ya. Banyak sekali yang belum terekspos ya. Jadi ya mencoba perlahan-lahan nanti pengen di satu-satu kita gali gitu. Satu-satu ya. Berarti sekarang lagi concern ke dokumenter. Tapi beberapa bulan kemarin juga kita garap fiksi. Ada film pendek yang kita garap fiksi. Itu kolektif sih sama teman-teman komunitas. Sifatnya bukan yang komersil tapi yang benar-benar komunitas. Hobi gitu ya. Untuk menyalurkan ide kreatif, hobi, kemudian juga menjadi sebuah karya gitu. Ya, hobi tapi digarapnya secara serius, proper gitu. Jadi kita melibatkan beberapa kru, hampir kemarin sekitar 25 orang gitu. 25 kru itu? Ya, nah kalau untuk satu film nih, kita ngomong film pendek aja, itu melibatkan berapa banyak orang sih kalau untuk garapan yang serius, yang proper? Ya idealnya ya sih seluruh divisi harus terisi gitu ya. Seluruh divisi harus terisi. Kalau misalnya film panjang ya mungkin hampir 70-80. 70-80? Iya. Untuk sinetron-sinetron gitu? Sinetron, saya kurang tahu kalau sinetron. Enggak, maksud aku untuk film panjang durasi 2 jam. Iya. Bahkan lebih mungkin gitu. Banyak ya. Ya kita film pendek aja sampai 25, 26 gitu. Tapi udah kita terapin sebenarnya kalau di teman-teman sineas Palembang udah kita terapin pola kerjanya yang strukturnya yang benar gitu ya. Jadi nggak ada yang saya sutradaranya, saya yang editingnya, gitu saya yang kita bagi semua. Berarti dibagi semua gitu kita biar lebih fokus gitu ya. Ya. Cuma kadang ada juga nih teman-teman yang mungkin ngerasa di situ kan skupnya sedikit nih, orang-orangnya sedikit. Jadi kayaknya aku bisa deh editornya, kameramennya, ya kan gitu kan. Saran dari Chris sendiri seperti apa kira-kira? Dulu saya seperti itu. Terus terang saya dulu seperti itu. Jadi one man show lah istilahnya. Kalau di TV juga ada itu one man show. Jadi kita buat cerita sendiri, ya kan. Kita hunting sendiri, kita syuting. Terus habis syuting kita edit lagi sendiri gitu. Tapi ya lama-lama akhirnya kan capek. Bener. Capek. Jadi mending balik lagi ke manajerial tadi gitu ya. manajerial. Jadi memang kalau kita ada tim kan enak. Lebih idenya lebih bisa berkembang lagi. Gitu, lebih banyak. Terus nggak stuck di situ-situ aja. Iya, gitu. bener. Berarti untuk menggarap satu film pendek dengan durasi sekitar 15-20 menit tuh sekitar 25 orang. Ya, kemarin terakhir kita 25-an lah. Apa tuh film tentang apa tuh? Filmnya tentang ini, rumah tangga sih. Rumah tangga? Ya, rumah tangga. Drama, genrenya drama. Genrenya drama ya. Fiksi. Kalau untuk Misna sendiri saat ini lagi menggarap apa nih? Saya sudah membuat skenario, lagi menggarap, lagi tahap progres menggarap film. Film? Lagi approaching ke film itu. Ke film, ke orang-orang untuk bisa bekerja sama gitu, termasuk. Nanti lah ya, nanti kita di belakang kamera kita bekerja sama nih. Nah kalau untuk yang lagi digarap ini, kira-kira kemana arah genre filmnya seperti apa? Genre ini cerita anak-anak gitu. Genre temanya perjuangan anak untuk supaya bisa dianya itu seorang anak yang bodoh segala macam tertindas, jadi dia bisa maju gitu segala macam. Jadi temanya itu kayak motivasi ya, suatu perjuangan gitu. Nah gitu, semacam kayak gitu. Itu di daerah mana tuh nanti rencananya? Kurang lebih lah, kita kasih bocoran lah dikit-dikit tipis-tipis gitu ya. Kita mengambil pariwisata juga di Sumatera Selatan, jadi di pagar alam gitu ya, di tempat-tempat di Sumsel lah ya, Palembang ya. Palembang, Oke, tepuk tangan dong teman-teman.
Waduh, ini nih. Dan lagi cari talent ya. Oh, lagi cari talent nih teman-teman nih, talentnya ada semua ini, ada ibu rumah tangga gitu ya. Silakan aja teman-teman kalau mau casting ya kan. Jadi penyanyi juga ada, butuh penyanyi nggak? Ini penyanyi teman-teman Rimlan nih. Bisa. Jadi emang nanti tahapnya juga masih panjang ya? Masih panjang, masih perlu banyak. Dan saya memang pengen semuanya itu tuh senias dari Sumatera Selatan. Maunya ya. Maunya itu. gitu ya. Jadi pemainnya juga Sumatera Selatan asli. Kolaborasi gitu ya. Harus seperti gitu ya. Jadi kita mau ngangkat juga perfilman juga maunya. Selain pariwisatanya kan ya. Palembang kan bagus banget. Kita bisa gali di Pagar Alam, di Komering juga ada gitu kan. Kalau Misa sendiri menetap sekarang di... Saya di Jakarta. Cuman lagi ada pulang. usaha, ada keluarga di Jakarta. Tapi kalau saya kan aslinya papa saya orang Komering, ya kan? Produk Palembang Campang Tolu. Iya. Udah itu ibu saya orang Pagar Alam gitu. Jadi produk lokal banget ini. Produk lokal banget ya, benar ya. Makanya benar-benar ada panggilan kayak, wah ini kebetulan ada novel nih gitu. Dan kayak menceritakan tentang ini tentang Sumsel. Itu wilayah kita gitu, yang kita cintain ini. Udah berapa lama nih nggak balik ke Sumsel nih? 2 tahun udah. 2 tahun ya. Udah rindu sama Gunung Dempo? Pengen sih. Pengen ya? Pengen. Makanya waktu kemarin hunting place gitu ngeliat-liat di mana-mana gitu. Kan ini karena backgroundnya 80s. Jadi kita mau lihat-lihat segala macam gitu. Sama teman gitu ngeliatin gimana-gimana. Kan udah banyak berubah. Iya. Yang dulunya gimana, sekarang gimana gitu kan. Jadi kita memang hunting place-nya gitu. Untuk hunting tempat gitu. Kira-kira untuk scene keberapa iya, gitu ya. Pemainnya juga coba lihat ya. kayak ini kayaknya gitu. Ya Mas Kris nih loh. Siap. Aktor utama nih gitu. Ini bukan ini saya dia di belakang layar aja lah. Belakang layar. Eksekusinya. Eksekutornya. Jadi memang harus kolaborasi antara sineas dan juga penulis. Nah, kalau untuk pengalaman pertama kali, saya ke Kris dulu deh, pengalaman pertama kali Kris untuk menggarap sebuah film ya kan. Pasti itu juga membutuhkan perjuangan yang panjang, knowledge juga yang banyak seperti itu kan. Nah, ini mungkin bisa diceritakan pengalaman pertama kali bikin film. Apalagi mungkin orang tua juga ngapain. Kadang-kadang kan banyak kan kayak gitu, orang tua juga mau jadi apa gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan gitu. Jadi sebenarnya tertarik di film karena memang background saya kan dulu di TV juga gitu. Oh gitu ya. Jadi di TV kebetulan beberapa program ada beberapa program feature yang saya garap gitu kan. Setelah saya keluar dari TV itu keterusan gitu. Jadi kayaknya nggak bisa move on memang dari kamera, dari dunia broadcasting atau dari film tadi gitu kan. Ya akhirnya pelan-pelan mencoba membangun bisnisnya gitu. Membangun bisnisnya PH sendiri. Iya, gitu ya.